hujan deras mengguyur kota malam itu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika Dina baru saja keluar dari pusat perbelanjaan, tempatnya bekerja di pinggiran kota, tubuhnya lelah. Payung kecil yang dibawanya tak mampu melindungi sepenuhnya dari derasnya hujan. Jalanan mulai sepi, toko-toko sudah tutup, dan angin dingin menampar wajahnya. Ia menghela napas, bersiap untuk menunggu ojek online. Namun tak satu pun pengemudi yang merespons. Di kejauhan, suara mesin tua terdengar. Sebuah angkot kuning berhenti perlahan di tepi jalan. Seperti menunggu, tanpa pikir panjang, Dina melambai. Angkot itu berhenti dengan bunyi rem yang mencicit panjang. Sopirnya tidak banyak bicara, hanya menatap Dina dari kaca spion tengah dengan mata kosong. Arah terminal Keramat, Pak? Tanya Dina setengah ragu. Sopir itu hanya mengangguk pelan. Dina masuk. Di dalam angkot ada 3 penumpang lain. Semuanya diam dan tertunduk. Tak satu pun yang bergerak. Udara di dalam kendaraan itu sangat dingin dan bau aneh menyengat. Seperti tanah basah yang bercampur darah. Dina mulai merasakan firasat buruk. Tapi pikirannya menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasinya saja. Angkot mulai bergerak. Tapi rutenya terasa aneh. Jalanan yang seharusnya ramai dan penuh lampu, kini gelap gulita. Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat. Tak ada toko, tak ada manusia. Hanya kabut dan suara mesin yang menderu pelan. Lampu jalan mati, dan pepohonan tampak seperti melambai-lambai dalam kegelapan. Dina merasa gelisah. Pak, ini lewat mana ya? Tidak ada jawaban. Ia mencoba berbicara dengan penumpang lain. Tak ada yang merespons. Saat ia menoleh ke kanan, ia menatap wajah penumpang di sebelahnya. Matanya membelalak. Wajah itu tidak punya mata, tidak punya mulut. Hanya kulit pucat membentang kosong. Dina menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya lemas. Ia mencoba membuka pintu angkot, namun terkunci. Jendela berkabut, dan dari balik kaca, ia melihat jalan berubah menjadi seperti jalan berbatu tua, dikelilingi pepohonan hitam dan kabut. Angkot melaju pelan menuju area yang semakin sunyi. Ketika menoleh ke depan, ia melihat ke arah sopir. Tubuhnya seperti membusuk. Daging wajahnya mengelupas. Dan kini, tak ada mata di tengkoraknya, hanya rongga hitam yang menatap kosong. Tangan yang menggenggam kemudi tampak tinggal tulang. Angkot berhenti mendadak di depan sebuah terminal tua. Pelang berkarat tergantung miring bertuliskan Terminal Kalapa. Ditutup sejak 1997. Tragedi pembunuhan penumpang. Pintu terbuka sendiri. Dina terdorong keluar oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh di aspal basah. Saat ia berdiri dan menoleh ke belakang, angkot itu sudah menghilang. Di belakangnya muncul seorang kakek tua dengan tongkat. Tubuhnya bungkuk, bajunya lusuh, dan matanya redup seolah menyimpan rahasia besar. Kau beruntung masih bisa kembali, katanya parau. Itu angkot apa kek? Aku hampir mati di sana. Setiap tanggal 13, angkot itu kembali. Ia muncul dari dimensi lain. Dulu, seorang sopir gila membantai semua penumpangnya di malam hujan. Sejak saat itu, angkot itu jadi kendaraan arwah. Yang naik, jarang kembali. Kenapa saya bisa keluar? Karena kau tidak memakan permen itu. Permen. Penumpang akan diberikan permen dari dalam saku sopir. Jika dimakan, mereka tak akan pernah bisa kembali. Tina terdiam. Ia memang ditawari permen oleh sopir tadi, dan ia menolaknya. Tina berjalan menyusuri jalan tua yang dipenuhi kabut. Langkahnya berat, tubuhnya dingin. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia mulai melihat lampu jalan, dan suara kendaraan mulai terdengar. Ia merasa seperti baru kembali ke dunia nyata. Ia ditemukan oleh seorang satpam SPBU dalam keadaan bingung dan basah kuyup. Ketika menceritakan semuanya, tak ada yang percaya. Tapi ketika satpam mengantar Dina ke pos keamanan, mereka melihat CCTV dari arah jalan masuk. Di layar itu,
Terlihat sebuah angkot kuning berhenti di depan SPBU. Tak ada sopir, tapi ada bayangan wanita duduk di dalam, menatap kamera. Dina sempat mencoba hidup normal kembali, tapi ia mulai sering melihat bayangan angkot di kaca jendela, atau mendengar klakson pelan saat hujan turun. Tertarik untuk mencari jawaban, Dina kembali ke lokasi terminal tua itu bersama dua temannya, Rio dan Maya. Mereka menyelinap malam-malam. Terminal itu kini dipenuhi tanaman liar dan bangunan yang hampir roboh. Di dalam ruang bekas loket, mereka menemukan arsip lama dan potongan koran berdebu. Judul utama, salah satunya berbunyi, "Sopir angkot bunuh diri setelah bantai 9 penumpang." Nama sopir itu, ia dikenal pendiam dan jarang bicara. Motif pembunuhannya tidak jelas. Hanya satu catatan kecil di sakunya yang tertulis, "Mereka menertawakanku. Kini, semua akan ikut denganku." Rio, yang merekam semuanya, tiba-tiba hilang dari pandangan. Dina dan Maya panik, memanggil-manggil, hingga suara klakson angkot terdengar. Dari balik lorong gelap, Maya ditarik oleh tangan tak terlihat. Dina mencoba menyelamatkannya, tapi Maya menghilang dalam kabut. Dina kini sendirian. Ia berlari dan melihat angkot itu lampunya menyala. Mesinnya menderu pelan. Pintu terbuka. Dengan putus asa, ia masuk, berharap menemukan teman-temannya. Tapi di dalam hanya ada penumpang diam bertudung. Dan salah satunya adalah Rio. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia hanya berbisik, "Sudah terlambat. Kita semua sudah milik angkot ini." Minggu berikutnya, berita kehilangan muncul di media lokal. 3 orang hilang misterius di area terminal tua yang sudah lama ditutup. Polisi tidak menemukan apapun kecuali kamera milik Rio yang berisi rekaman terakhir bergambar angkot kuning yang perlahan menghilang ke dalam kabut. Kini, saat hujan turun deras dan malam mulai larut, warga melaporkan melihat angkot kuning melintas perlahan di jalanan sunyi. Tak pernah terlihat sopirnya. Hanya bayangan-bayangan wajah di balik jendela. Dan jika kamu melihat angkot itu berhenti di depanmu, jangan masuk. Dan jika seseorang di dalam melambai padamu, jangan dibalas.